Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, kita bertemu lagi dalam pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang gaya kolom. Saya beri nama bagian 2 karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang contoh soal, tetapi dengan model soal yang berbeda dengan yang kita bahas pada video sebelumnya. Sebelumnya kita ingat lagi, untuk rumus gaya kolom adalah F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Di sini F adalah gaya kolom, K adalah konstanta, besarnya 9 kali 10 pangkat 9, Q1 muatan 1, Q2 muatan 2, dan R adalah jarak antara dua muatan. Nah, kita sekarang mau membahas kasus jika salah satu variabel itu dirubah, misalkan muatannya berubah atau jarak antara kedua muatan berubah, seperti itu. Bagaimana cara mengerjakannya? Langsung saja kita lihat contoh soal nomor 1. Dua muatan Q1 dan Q2 berjarak R memiliki gaya kolom sebesar F. Jika Q1 diperbesar 2 kalinya, di sini saya garis bawahi 2 kalinya. 2 kalinya. Maka besar gaya kolom menjadi titik-titik F. Berarti ini ada kondisi awal, ada kondisi akhir. Kondisi awal gaya kolomnya namanya F. Nah, kondisi akhir gaya kolomnya berapa F? Catatannya di sini muatan 1 diperbesar 2 kalinya. Baik, kita bahas. Jadi untuk contoh soal nomor 1, diketahui apa? Diketahuinya adalah gaya awal sama dengan F. F awal namanya F. Apalagi catatannya? Catatannya Q1 akhir saya beri nama AK sama dengan berapa tadi yang saya garis bawahi? 2 kali Q1 awal. Dapat dari mana ini? Diket saya dapat dari soal. Sekali lagi, gaya awal namanya F, Q1 akhir sama dengan 2 kalinya Q1 awal. Bagaimana dengan Q2-nya? Q2-nya sama. Q2 awal sama dengan Q2 akhir. Karena di soal tidak disebutkan. R-nya bagaimana? R awal juga sama dengan R akhir. Karena di soal juga tidak disebutkan. Sekarang yang ditanya adalah gaya kolom akhir berapa kali F. Seperti itu. Jawab. Nah, rumus yang tadi saya tuliskan itu tadi menyatakan bahwa besar gaya kolom itu sebanding dengan muatan. Nah, jadi kita tulis dalam bentuk perbandingan F awal dibanding F akhir
sama dengan Q1 awal dikali Q1 akhir maaf, ini bukan Q1 ya, ini Q2 awal dibanding Q1 akhir dikali Q2 akhir. Untuk R-nya di sini R awal dan R akhir ini tidak berubah alias sama. Nah, ini sama, ini juga sama. Jadi di sini R-nya tidak perlu saya tuliskan, tidak apa-apa. Q2 juga sebenarnya tidak perlu dituliskan, juga tidak apa-apa karena keterangannya sama. Maka ini saya coret saja, boleh. Tapi kalau Q2-nya juga berubah, maka Q2 juga dituliskan seperti itu. Jadi perbandingannya tinggal seperti ini saja. Gaya awal dibanding gaya akhir sama dengan Q1 awal dibanding Q1 akhir. Gaya awal adalah F, gaya akhir ditanyakan FAK, sama dengan Q1 awal. Saya tulis saja Q1 awal dibanding Q1 akhir. Nah, Q1 akhir di sini besarnya adalah 2 Q1 awal. Nah, ini yang kita masukkan ke sini. Nah, Q1 akhir kita ganti dengan 2 Q1 awal. Sehingga di sini ini kan sebenarnya ada angka 1 tapi tidak ditulis. Q1 awal sama Q1 awal dicoret. Nah, sehingga kita dapatkan F per F akhir sama dengan 1/2. Berikutnya adalah dikali silang seperti ini, sehingga kita dapatkan F akhir sama dengan 2 kali F. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini jika salah satu Q berubah atau diubah. Kalau bagaimana, Bu? Karena nanti untuk latihan saya beri yang Q1 dan Q2 itu sama-sama dirubah. Berarti Q2-nya tidak boleh dicoret, tetapi caranya dimasukkan seperti ini. Seperti itu anak-anak. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 ini berbeda karena yang berubah adalah R-nya. Nah, kalau muatan itu sebanding dengan gaya, maka kalau jarak itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi gaya kolom itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Kita lihat soalnya. Dua muatan Q1 dan Q2 berjarak R, memiliki gaya kolom sebesar F. Jika R diperbesar 2 kalinya, nah ini juga saya garis bawahi 2 kalinya, maka besar gaya kolom menjadi berapa? Nah, kita tuliskan di sini Q-nya tidak berubah, tetapi yang berubah R-nya. Berarti R akhir sama dengan yang saya garis bawahi tadi berapa? 2 R awal. Keterangan ini saja sebenarnya sudah cukup. Kalau F-nya mau ditulis juga tidak apa-apa. F awal namanya adalah F. Q-nya sama. Jadi Q-nya sama ya.
Q1 awal sama dengan Q1 akhir, Q2 awal sama dengan Q1 akhir. Tidak perlu dituliskan juga tidak apa-apa karena tidak berubah. Yang ditanyakan adalah F akhir sama dengan berapa F, seperti ini. Jawab. Nah, kalau R-nya yang berubah, rumusnya seperti ini. F awal dibanding F akhir sama dengan R akhir kuadrat dibagi R awal kuadrat. Jadi ini awal, ini akhir, ini akhir. Jadi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. F awal berapa tadi? F akhir ditanyakan sama dengan R akhir berapa? R akhir adalah 2R awal. Ini kita masukkan. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi R akhir adalah 2R awal. Dibagi, 2R awalnya dikuadratkan. 2R awal ada kuadratnya ini. Nah, tidak boleh lupa. Dibagi R awal kuadrat. Jadinya F per F akhir sama dengan 2 kuadrat 4 dikali R awal kuadrat dibagi R awal kuadrat. Ini sama, dicoret, ini sama saja, ada angka 1. Sudah, tinggal kita balik saja. Berarti kita kalikan silang 4 F akhir sama dengan F. Berarti F akhir sama dengan, saya tulis di sini ya. Jadi F akhir sama dengan F. Nah, berarti kalau mau nyari F akhir sama dengan F dibagi 4. F dibagi 4. Boleh juga ditulis, ini kan sama aja, ada angka satunya ya. Nah, jadi F akhir sama dengan 1/4 F. Nah, seperti itu. Nah, ini penyelesaian dari contoh soal nomor 2. Baik anak-anak, demikian tadi contoh soalnya. Ini latihan soal. Maaf, ini ada salah ketik ya. Ini bukan contoh soal, tapi latihan soal. Silakan kalian coba. Sampai bertemu lagi dengan video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.